Iya, yang yang pertama dan ya. terkemudian. Terus kan iya ya. Terus kenapa Yesus kan orang Kristen gitu, Kak. Tuhan Yesus bukan Kristen. Kenapa? Oh, terus apa, Kak? Kamu tahu arti Kristen apa? Ya, enggak tahu, makanya aku nanya, Kak. Oke, ya saya kasih tahu. Kristen itu Iya. berasal dari bahasa Yunani yaitu Kristianos, diambil dari kata Kristus, yang artinya pengikut Tuhan Yesus Kristus, penyembah Tuhan Yesus Kristus, berkarakter seperti Kristus. Itulah Kristen. Nah, di dalam kata Kristen sudah terkandung nama Allah semesta alam, yaitu Yesus Kristus, yang tertulis di 1 Petrus 4 ayat 16. Kristen itu kita. Tuhan Yesus Kristus bukan Kristen, ya. Karena Kristen artinya penyembah Tuhan Yesus Kristus, ya, pengikut Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Allah itu sendiri, pencipta langit dan bumi, ya. Tuhan Yesus tidak punya agama, tidak butuh agama. Karena dia adalah Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, sang juru selamat dunia. Ah, begitu saudaraku. Sudah paham? Masih mau bertanya, Kak? Mau bertanya, Kak? Iya. Yang satu lagi. Ah, ya silakan. Apakah bisa bertanya satu kali lagi? Ya silakan. Tuhan Yesus kan yang pertama dan terakhir. Terus kenapa Tuhan Yesus menciptakan agama Islam begini? Gitu, Kak. Tuhan Yesus menciptakan agama Islam. Kan dia yang iya begitu. Kenapa enggak Kristen Tuhan aja Yesus sama begitu? Tuhan Yesus tidak pernah menciptakan Kan agama. Kan sang pencipta, Kak. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah menciptakan agama. Kamu tahu arti agama apa? Di dalam Alkitab tidak ada tertulis kata agama. Kamu tahu arti agama apa? Oke, saya kasih tahu. Agama itu berasal dari bahasa Sanskerta, dari India sana. Jadi yang menciptakan kata agama itu orang India. Karena agama itu berasal dari bahasa Sanskerta, yang dimana A artinya tidak, gama artinya kacau. Jadi agama tidak kacau. Nah, kenapa ada agama? Supaya tidak kacau balau, di mana agama itu hanyalah ritual-ritual yang mengatur sistem peribadatan di dalam menyembah sesembahannya. Itulah agama. Nah, kamu tahu nggak kenapa banyak agama di dunia ini? Karena Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa. Seandainya Adam dan Hawa taat dan setia kepada Tuhan Allah semesta alam pencipta langit dan bumi yang namanya Yahweh Elohim, ya, tidak ada agama di dunia ini. Semua manusia di dunia ini menyembah Yahweh Elohim. Tetapi karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, memberontak, melanggar hukum di Kejadian 2 ayat 17, maka Adam mengalami kematian dan semua keturunannya. Maka Yahweh Elohim itu datang ke dunia dalam rupa seorang hamba yang namanya Yeshua HaMasiah untuk menyelamatkan kita, memberikan kita pengampunan di atas kayu salib, supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, begitu saudaraku. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu dalam proses kelahiran yang namanya inkarne atau kenosis, justru untuk menghapus semua agama di dunia ini, supaya seluruh umat manusia itu satu menyembah yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Dia datang membawa keselamatan kekal. Dia datang membawa kerajaan surga, ya, supaya semua manusia masuk surga, supaya kita tidak terpisah lagi dari Tuhan itu. Karena sejak zaman Adam, manusia telah terpisah dari Allah. Nah, Tuhan sudah datang untuk menyatukan kita dengan cinta kasih-Nya, supaya kita ada dalam kemuliaan-Nya, ada dalam surganya selama-lamanya, hidup kekal, tidak ada derita, tidak ada maut, tidak ada perkabungan, tidak ada tangis, ya. Yang ada adalah kebahagiaan sejati yang tertulis di Wahyu 21. Ya, seperti itu saudaraku. Terima kasih sudah bertanya, ya. God bless you.